Ulama ini habis bebas dari penjara, bukannya kapok, malah lanjut part 2. Dia bilang dia muak sama rezim di Indonesia. Karena itu, dia menyerukan untuk ganti rezim sekarang. Yang bilang begitu HRS. Tahu dong inisial itu merujuk ke siapa? Jadi, ceramah HRS baru-baru ini dapat sorotan. Dia bilang muak sama tindakan rezim yang berlebihan. Dia bilang, banyak pihak yang nggak bersalah tapi dinilai penjahat atau dikriminalisasi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Zainab, saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zainab. Kali ini kita akan menanggapi isu yang lagi hangat baru-baru ini tentang pernyataan ulama yang mau ganti rezim di Indonesia. Ini sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat miris, sangat-sangat provokator, sangat-sangat berbahaya. Artinya kita harus menjaga konstitusi, menjaga NKRI. Jangan sempat diganti rezim ini dengan rezim-rezim yang radikal. Ini sangat membahayakan anak cucu kita nantinya. Dan ulama besar ini berani sekali belak-belakan mengatakan bahwa dia mau mengganti rezim di Indonesia. Kenapa dan bagaimana? Ini yang menurut saya harus kita terus suarakan. Bersama saya di sini Zainab, dan mari kita saksikan video berikut ini. Ulama ini habis bebas dari penjara, bukannya kapok, malah lanjut part 2. Dia bilang dia muak sama rezim di Indonesia. Karena itu, dia menyerukan untuk ganti rezim sekarang. Yang bilang begitu HRS. Tahu dong inisial itu merujuk ke siapa? Jadi, ceramah HRS baru-baru ini dapat sorotan. Dia bilang muak sama tindakan rezim yang berlebihan. Dia bilang, banyak pihak yang nggak bersalah tapi dinilai penjahat atau dikriminalisasi. Dia pun cerita apa yang terjadi ketika Pilpres 2019. Saat itu, banyak dari masyarakat yang nggak terima dengan hasil Pilpres kemudian ikut demonstrasi. Sampai-sampai terjadi bentrok di depan kantor Bawaslu Jakarta. HRS bilang demonstrasi itu bukan kejahatan. Kalau berujung keos sih urusan belakangan, jangan dituduh sebagai penjahat katanya. Tenaga kesehatan yang membantu demonstran secara medis katanya ditangkap karena dianggap sebagai penjahat. HRS kesal sama sikap aparat penegak hukum yang terlalu dini menuding orang sebagai penjahat, termasuk kasus yang menyangkut dirinya. Saya sama Habib Hanif cuma ngomong baik-baik saja dibilang penjahat juga katanya. Karena itulah, dia bilang negeri ini sudah kacau balau dan perlu diganti rezimnya dengan sosok pemimpin yang dianggap baik. HRS ini kayaknya nggak belajar dari masa lalu ya. Dia seolah nggak sadar pernah tersangkut kasus hukum terus di penjara. Juli lalu, dia baru bebas secara bersyarat. Ketika itu, dia cenderung diam dan nggak mengeluarkan ceramah-ceramah yang provokatif. Tapi sekarang, dia kayaknya balik ke tabiat aslinya. Ini mungkin ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dia nggak mau kehilangan panggung di pesta demokrasi 5 tahunan itu. Yuk, lawan provokasi dan kebencian jelang Pilpres 2024. Baik, itulah tadi apa yang disampaikannya, gitu ya, tentang bagaimana seorang ulama ingin sekali membubarkan rejim, mau menggantikan rejim ini, gitu ya. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Maka dari itu, kita tahu dari video yang tadi sudah disampaikan, ayo optimis kita untuk terus menjaga NKRI, untuk terus tetap setia
bersama Pancasila. Artinya kita jangan diam, saudara. Artinya kita jangan mau kalah dengan pihak-pihak radikal. Karena ini bisa membuat kita perpecahan, saudara. Seharusnya perkataan-perkataan radikal seperti ini mau membuatkan rezim ini gitu kan, itu langsung ditangkap sama pihak kepolisian seharusnya. Ini kan sedang mencoba untuk membuat suatu kegaduhan mau ganti rezim di Indonesia. Artinya apa? Mau membuat Indonesia ini pecah. Dan ini terus-terus dibiarkan. Apalagi ulama ini terus-terus dibiarkan seperti ini. Dan ini bisa membuat banyak orang-orang terpengaruh. Artinya semakin banyak konten-konten ulama ini menjadi beban, ya, menjadi suatu menjadi suatu pesan kebencian gitu kepada pemerintahan. Maka dari itu saya berharap teman-teman gereja YouTube, saudara-saudara gereja YouTube berani untuk membagikan video ini agar semua berperan penting untuk menjadi dan bersatu untuk menjaga NKRI. Karena ini ulama, tadi udah dibilang, ulama ini habis bebas dari penjara. Seharusnya dia kapok malah lanjut untuk buat tindakan-tindakan yang radikal. Dia bilang dia muak sama rezim di Indonesia, karena itu dia menyerukan ganti rezim sekarang. Yang bilang begitu harus tahu bahwa kinesial itu merujuk ke siapa, begitu ya. Jadi ceramahnya ini membahayakan, saudara. Apalagi kan ceramahnya itu kan pakai toa, gitu ya. Harus di-cut ya. Ceramah-ceramah seperti ini bisa membuat kegaduhan, perpecahan. Dia bilang muak dengan tindakan Beijing yang berlebihan. Dia bilang banyak pihak yang tidak bersalah tapi dinilai penjahat atau dikriminalisasi. Dia pun cerita apa yang terjadi ketika Pilpres 2019 saat itu banyak dari masyarakat yang tidak prima dengan hasil Pilpres, kemudian ikut demo sampai-sampai terjadi bentrok di depan kantor Bawaslu Jakarta. HRS ini juga bilang demonstran itu bukan kejahatan atau berujung chaos, si urusan belakang, ya. Jangan dituduh sebagai penjahat, katanya. Tenaga kesehatan membantu demonstrasi secara medis, katanya ditangkap karena dianggap sebagai penjahat, kata HRS ini. Dan menurut saya ini sudah keterlaluan gitu. Dia bilang penegak hukum yang terlalu dini menuding orang sebagai penjahat, termasuk kasus yang menyangkut dirinya, Habib Hanif, iya kan, seorang ulama juga, cuman ngomong baik-baik saja dibilang penjahat juga, gitu ya. Katanya karena itulah dia bilang negeri ini sudah kacau balau dan perlu diganti rezimnya dengan sosok pemimpin yang dianggap baik. Artinya dia memberikan provokasi
kebencian, apalagi menjelang pilpres ini, saudara. Maka dari itu kita harus berhati-hati, tetap menyimak, ya, jangan mau terprovokator. Teman-teman juga, saudara-saudara gereja YouTube, tetap diam, gitu ya, tetap dukung dalam doa, biar penegak hukum dan juga pemerintahan tetap bisa melalui ini, itu tetap kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa pandanganmu tentang hal di atas, video di atas? Ayo, Bapak Ibu, kita saling menyuarakan, karena toleransi itu perlu terus ditegakkan biar melahirkan bibit-bibit baru toleransi yang peduli akan toleransi di negeri ini, di Indonesia ini. Termasuk saya dulunya radikal, dan akhirnya saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Kristenan adalah keselamatan buat saya. Dan itu terbukti ketika saya mendapatkan hadirat yang saya alami. Artinya apa? Saya mau ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Khususnya, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk melayani di gereja YouTube ini. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara-saudaraku. Saya Zainab, mohon undur diri. Jangan lupa tinggalkan komentarmu dan beri pandanganmu tentang hal ini.